wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ibu ingin memperkenalkan diri ibu terlebih dulu ya anak-anak. Perkenalkan, nama ibu Salsa Bilanasena, biasa dipanggil dengan ibu Salsa. Ibu di sini dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Ibu di sini ada kesempatan mengajar kalian lagi dengan mata pelajaran yang sama, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ibu ingin bertanya sih kepada kalian. Nah, kira-kira anak-anak ibu semua sudah mengisi absensi yang telah ibu kirim belum ya? Alhamdulillah, jika semua sudah mengisi absensi, baiklah ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu ibu sudah menjelaskan dan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kira-kira anak-anak ibu masih ingat nggak perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi berapa ya? Ya, benar, terbagi menjadi dua. Apa saja sih Bu? Masih ingat kan? Yang pertama perkembangbiak tumbuhan secara vegetatif, yang kedua perkembangbiak tumbuhan secara generatif. Nah, pada minggu ini atau hari ini ibu akan membahas dan menjelaskan perkembangbiakan hewan. Nah, tolong didengar dan disimak baik-baik ya anak-anak. Perkembangbiak hewan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu apa sih Bu? Yang pertama perkembangbiak hewan secara vegetatif, yang kedua perkembangbiakan hewan secara generatif. Ibu akan menjelaskannya satu-satu ya, tolong didengar dan disimak baik-baik. Kalau perlu dicatat ya. Yang pertama perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiak melalui tanpa adanya proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi tiga, yaitu apa saja sih Bu? Yang pertama tunas. Tunas merupakan cara berkembang biak yang dilakukan dengan tumbuhnya tunas kecil di bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu hydra. Inilah contohnya anak-anak, ini apa? Hewan hydra. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak yang dilakukan dengan cara memotong bagian tubuh atau memisahkan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing polania atau cacing pipi atau cacing pita. Inilah gambar cacing pipi atau cacing polania yang berkembang biak dengan cara fragmentasi tadi ya anak-anak. Yang ketiga membelah diri. Membelah diri merupakan cara berkembang biak hewan yang dilakukan dengan cara membelah diri akan bagian tubuhnya menjadi dua bagian tubuh yang sama. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amoeba. Inilah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amoeba ya anak-anak. Sudah terlihat kan? Amoeba itu satu, terus dia membelah diri menjadi dua bagian tubuhnya yang sama. Nah, ibu lanjut ya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga, yaitu apa saja sih Bu? Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri ovipar yaitu yang pertama tidak memiliki daun telinga, yang kedua tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur yaitu yang pertama ikan, yang kedua burung, yang ketiga ayam, yang keempat katak dan lainnya. Yang kedua vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri vivipar yaitu yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya bagi induk perempuan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan yaitu yang pertama kucing, yang kedua macan, yang ketiga sapi, yang
keempat kelinci, yang kelima paus, yang keenam lumba-lumba dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah yang pertama yaitu kadal, yang kedua ikan hiu, yang ketiga ikan pari, yang keempat bunglon, yang kelima ular, dan lainnya. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan dan pembahasan Ibu tentang perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita berikutnya.